Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Enda Suryani, dalam acara Redaksi Pagi, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, kasus pembunuhan Nia Kurniasari merupakan kematian yang sangat tragis. Seorang gadis menjual gorengan yang menegang nyawa secara keji menjadi tamparan keras bagi nurani kita semua. Kasus ini bukan hanya sekadar berita kriminal biasa, melainkan cerminan nyata dari permasalahan sosial yang jauh lebih kompleks dan mengakar dalam masyarakat kita. Nia, dalam usianya yang masih muda, harus terbunuh dengan cara yang begitu kejam. Kematiannya menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang berasal dari kalangan lemah dan rentan, masih menjadi masalah serius di negeri ini. Pemirsa, kasus Nia menjadi salah satu contoh nyata dari kekerasan terhadap perempuan yang seringkali terjadi di lingkungan terdekat korban, bahkan oleh orang yang dikenal. Kekerasan ini tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarga. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan. Pandangan bahwa perempuan harus patuh dan tunduk pada laki-laki menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan. Ada juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak perempuan menyebabkan banyak kasus terhadap tidak dilaporkan atau pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, serta proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, serta adanya praktik suap menyuap membuat pelaku kekerasan seringkali lolos dari hukuman. Sehingga kasus Nia ini menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Kematian tragis Nia Kurniasari bukan hanya kehilangan seorang nyawa, tetapi juga menjadi pengingat akan masalah serius yang masih menghantui masyarakat kita. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Penguatan penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan cepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Perubahan budaya, upaya mengubah budaya patriarki menjadi budaya yang lebih egaliter dan perlu dilakukan secara terus-menerus. Peningkatkan peran masyarakat. Masyarakat harus aktif melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar dan memberikan dukungan kepada korban. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kejadian yang menimpa Nia, saat ini sudah ada rekan kami, Syakirul, yang akan mewawancarai salah satu siswa-siswi SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Oke, di sini saya sudah bersama siswi Patas yang akan memberikan tanggapannya. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Gaitsa dari kelas 12 MIPA 3. Baik Kak Gaitsa, sebelumnya Kak Gaitsa ini udah tahu belum mengenai kejadian Nia penjual gorengan? Tahu. Lalu bagaimana tanggapan Kak Gaitsa mengenai kejadian yang menimpanya? Tanggapan saya tentunya saya turut berduka cita ya kepada saudari Nia, karena sebagai perempuan juga saya sangat merasakan kesedihan yang dialami oleh Nia. Seseorang yang tidak bersalah tapi dia itu harus merasakan kejahatan dari orang lain gitu sampai nyawanya melayang. Betul. Penasaran Kak Gaitsa supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali? Saran saya tentunya ini tuh kepada masyarakatnya sendiri ya. Kalau misalnya masyarakatnya sendiri masih mempunyai SDM yang rendah, itu nanti masyarakatnya sendiri yang bakal terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Jadi mari kita jaga perempuan-perempuan di Indonesia. Ya, betul. Dan apa juga yang Kak Gaitsa harapkan untuk menegak aparat hukum atas kejadian yang menimpa Nia? Yang saya harapkan penegak hukum semoga menegakkan hukum dengan tegas ya, karena pelaku ini tuh tentu sangat jahat sekali dan juga sangat merugikan Nia sendiri terutama kepada keluarganya. Ya, betul sih. Oke Kak Gaitsa, terima kasih atas waktu dan pendapat Kakak mengenai kejadian yang menimpa Nia. Sama-sama. Ya, terima kasih Syakirul atas laporan yang sudah diberikan. Guys. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya Naro. Saya tinggal di Pekanbaru Riau. Sebelumnya kakak sudah tahu tentang kasus Nia. Sudah, Boleh saya bertanya, silakan. bagaimana awal mula kronologi kejadian tersebut yang Anda ketahui? Untuk kronologi menurut dari sumber-sumber dan berita yang saya tahu ya, dia kan sedang itu ya, berjualan goreng keliling. Ya. Terus yang tiba-tiba nggak ada kabar berapa hari, yang dinyatakan hilang. Itu sih yang saya tahu. Oh ya. Terus? Karena saya nggak terlalu mengikuti. Ya, terus di mana korban saat ditemukan dan bagaimana kondisi korban saat ditemukan? Yang saya tahu ketika korban ditemukan keadaannya cukup mengenaskan ya, Ya. karena tidak berpakaian dan begitulah, gimana ya jelasinnya, terlalu banyak juga ada bekas penganiayaan juga. Terus bagaimana tanggapan Anda tentang kejadiannya tersebut? Menurut saya mungkin ini ya, harusnya perempuan itu lebih dihargai sama laki-laki, dan laki-laki nggak seharusnya laki-laki itu berpikir secara logika, nggak mengedepankan nafsu, sehingga apapun yang dilakukan perempuan nggak selalu harus diimbas dengan kekerasan, karena perempuan ini kan termasuk makhluk lemah yang harus dilindungi. Ya. Terus apa yang Anda harapkan untuk menegak aparat hukum atas kejadian tersebut? Kalau menurut saya sih harus ditegaskan lagi sih untuk hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, karena kasus kejahatan belakangan ini kan, nggak belakangan ini aja sih, dari dulu lebih marak mengintai untuk anak-anak dan perempuan. Seharusnya diberikan penegasan hukum yang benar-benar membuat para penjahat jerah. Ya. Karena bukan cuma kekerasan aja kan, kebanyakan korban pelecehan juga anak-anak dan perempuan. Ya. Udah Kak, makasih. Oke. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Enda Suryani, pamit undur diri dan sampai jumpa.